Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 mata kuliah material teknik berisi dengan anggota dengan saya sendiri Marcela Desatria, Mairi Kusnul Mufiko, Alif Kausar, Yogi Ramadhani, dan Apriano Chandra Diva. Di sini kita akan memaparkan hasil diskusi dosen Ibu Desmira. Ini dari Dr. Aswari Manusia. Lalu saya akan bacakan unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, mengkilap, dan umumnya mempunyai lain besi, timah, putih, tembaga, emas, nikel. Sebenarnya selain logam, ada yang kita sebut dengan metalloid atau yang menyerupai logam. Contohnya dari unsur bukan logam, antara lain oksigen, nitrogen, hidrogen, karbon, fosfor, silikon, sulfur adalah unsur-unsur yang di 102 unsur kimia yang telah diketahui adalah ada 7 kimia tersebut terdapat pada permukaan bumi. Alihkan ke Apriano Chandra Diva, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat khusus dari suatu bahan logam perlu dikenal secara mendalam, karena bahan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, yang bergantung kepada keadaan bahan itu digunakan. Sifat-sifat bahan yang diinginkan sangat banyak seperti A. Sifat-sifat mekanik, yaitu kekuatan, kekerasan, kekakuan, kelihatan, keuletan, kepekaan, takikan, atau kekuatan terhadap beban kejut dan lain sebagainya. Kemudian B. Sifat-sifat magnet, yaitu permeabilitas, koresivitas, histeresis, dan lain sebagainya. Kemudian C. Sifat-sifat listrik, yaitu kemampuan hantaran listrik dan dielektrisitas. Kemudian D. Sifat-sifat termal, yaitu panas jenis, pemuaian, konduktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian E. Sifat-sifat kimia, yaitu reaksi kimia, kombinasi, segregasi, ketahanan korosi, komposisi. Kemudian F. Sifat-sifat fisik, yaitu ukuran, massa jenis, struktur, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir G. Sifat-sifat teknologi, yaitu mampu mesin dan mampu keras. Selanjutnya, Marcel. Kemudian ada contoh. Kemudian logam. Contoh dari logam yang sudah memiliki sifat-sifat penggunaan teknis tertentu dan dapat diperoleh dalam jumlah yang cukup adalah besi, tembaga, seng, timah, timbel, nikel, aluminium, magnesium. Kemudian tampil logam-logam lain bagi penggunaan khusus dan paduan seperti emas, perak, platina, iridium, wolfram, tantal, molybdenum, titanium, vokalt, antimonium atau metalloid, krom, vanadium, beryllium, dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Apriano Chandra Diva. Berikutnya saya akan alihkan ke Maili Kusnul Munfiko. Dipersilakan. Terima kasih buat moderator untuk waktunya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sifat dari unsur kimia logam. Yang pertama itu dapat ditempa dan diubah bentuk. Kemudian yang kedua dapat menghantar panas dan listrik. Ketiga, keras atau tahan terhadap goresan, potongan atau keausan, kenyal atau tahan patah bila dibentang, kuat atau tahan terhadap benturan, pukulan martil, dan liat atau dapat ditarik. Yang dimaksud besi dalam bidang keteknisan adalah besi teknis, bukan besi murni, karena besi murni atau ferrum tidak memenuhi pernyataan teknik. Persyaratan teknik adalah kekuatan bahan, keuletan, dan ketertahanan terhadap pengaruh luar, korosi, aus, bahan kimia, suhu tinggi, dan sebagainya. Besi teknis selalu tercampur dengan unsur-unsur lain, misalnya ada karbon, silikon, mangan, fosfor, dan belerang. Unsur-unsur tersebut harus dalam kadar tertentu sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki. Kemudian ada logam fero.
Logam fero sendiri merupakan suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai dua sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam adalah elemen kerak bumi atau mineral yang terbentuk secara alami. Jumlah logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Logam dalam bidang keteknisan adalah besi. Biasanya dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan, pipa-pipa, alat-alat pabrik, dan sebagainya. Di sini ada logam fero sendiri itu suatu bahan yang mengandung unsur kebesian seperti pada tabel selanjutnya. Di sini bisa terlihat dari tabel fero itu besi. Di sini ada besi tuang, ada komposisi sama sifatnya. Yang pertama itu besi tuang, dari komposisinya itu ada campuran besi dan karbon. Sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa baik untuk dituang atau dilas. Penggunaannya itu untuk alas mesin, ragum, bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, cincin perak, meja datar. Kemudian ada besi tempa, itu dari campuran besi murni 99%, sedikit besi rongsokan. Sifatnya itu dapat ditempa, liat tidak dapat diruang. Penggunaannya itu kait keran, landasan kerja plat, dan rantai jangkar. Kemudian ada baja lunak, itu campuran besi dan karbon sekitar 0,1% sampai 0,3%. Sifatnya dapat ditempa, liat. Penggunaannya itu seperti pada mur, baut, pipa, sama sekrup. Kemudian ada baja karbon sedang, dari komposisinya itu ada campuran besi dan karbon sekitar 0,4% sampai 0,6%. Sifatnya lebih kenyal, penggunaannya itu untuk poros, rel baja, dan paron. Kemudian ada baja karbon tinggi, itu campuran besi dan karbon sekitar 0,7% sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disepuh, mudah ditempa. Penggunaannya itu untuk perlengkapan mesin bubut, perlengkapan mesin fries, kikir, gergaji, pahat, tap, dan stempel. Dan yang terakhir ada baja cepat tinggi atau high speed steel. Itu komposisinya dari baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, krom atau tungsten. Sifatnya itu rapuh, dapat disepuh, keras, dapat dimudahkan, tahan suhu tinggi. Untuk penggunaannya sendiri itu untuk mesin bubut, mesin Frals, mesin bor, dan lain-lain. Ya, Saya kembalikan ke moderator. ya terima kasih untuk Maili Kosno Mufito. Juga terima kasih yang telah melihat presentasi hasil diskusi kita ya. Untuk pertanyaan mungkin apakah ada? Jika tidak ada, kurangnya dari kelompok kita ya di sini ada yang memiliki kesibukan masing-masing dan juga sulit dihubungi. Jadi sekiranya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.